Mobilmu hilang. Nama saya Bima. Umur saya 41 tahun. Saya bekerja di Anjungan Minyak. Lepas pantai di Laut Natuna. 2 minggu di laut, 2 minggu di rumah. Saya sudah melakukan ini selama 12 tahun. Uangnya bagus. Jaraknya yang berat. Istri saya Riana tahu itu saat kami menikah. Saya berdiri di garasi, menatap ruang kosong tempat mobil double cabin saya biasanya terparkir. Sebuah Toyota Hilux tahun 2019. Bukan baru tapi sudah lunas. Surat-surat bersih. Saya mengendarainya sejak hari pertama saya membelinya tunai. Setelah kontrak besar pertama saya. Logam berwarna abu-abu tua itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar terasa milik saya. Panasnya aspal Jakarta terasa menembus sepatu saya. Saya baru saja tiba dari bandara. Bau aftur pesawat masih samar-samar menempel di pakaian saya. Saya sangat menantikan momen ini. Pintu bandara terbuka. Bau udara lembab dan polusi. Lalu rasa mantap setir mobil di tangan saya. Itulah ritual yang membawa saya kembali ke daratan. Tapi mobil itu tidak ada. Hanya ada noda oli gelap di tempat mesinnya biasa berhenti. Riana mengirimi saya pesan saat saya masih di laut. Katanya mobil itu dijual. Katanya kami butuh uang. Dia tidak bertanya, tidak menunggu. Saya meneleponnya, langsung masuk ke kotak suara. Suara rekamannya yang ceria dan tanpa beban membuat perut saya mulas. Saya menelepon lagi, sama saja. Saya membuka aplikasi mobile banking saya. Rekening gabungan kami terlihat normal. Tabungan kami tampak normal. Saya memeriksa aplikasi jual beli kendaraan. Terjual seharga 3,50 juta. Bukan ke dealer, tapi ke pembeli perorangan di Bandung. Kami tinggal di Jakarta. Dia menyetir 2-3 jam untuk menjualnya. Saya mencoba nomornya sekali lagi. Diblokir. Kata diblokir berkedip di layar. Bukan tidak ada sinyal. Bukan tidak aktif. Itu adalah tindakan yang disengaja. Saya duduk di tangga depan rumah kami dan menarik napas. Udara terasa berat oleh panas jam 4 sore. Tetangga saya, Pak Tono, lewat bersama anjingnya. Seekor anjing kampung tua yang selalu berhenti untuk mengendus saya. Kali ini tidak. Pak Tono tidak menatap saya. Dia menarik tali anjingnya dengan kencang saat anjing itu mencoba berbelok ke arah saya. Saya bertanya apakah dia melihat sesuatu. Dia menggelengkan kepala dan terus berjalan. Terlalu cepat. Pundaknya tegang. Dia melihat sesuatu. Dia tahu. Saya masuk ke dalam. Rumah terasa aneh. Bukan berantakan, hanya aneh. Heningnya terasa berat. Biasanya jam segini, TV akan menyala menayangkan sinetron. Hari ini satu-satunya suara adalah dengungan AC. Ada bau aneh di udara. Bukan bau makanan, bukan bau pembersih. Itu bau ketiadaan. Absen jadi saya memeriksa kamar tidur. Lemarinya setengah kosong. Baju-baju bagusnya hilang. Gaun-gaun mahal yang saya belikan. Sepatu bermerek. Baju-baju lama, kaos piyama. Itu dia tinggalkan. Saya memeriksa kamar mandi. Riasannya hilang. Bukan hanya yang biasa, tapi seluruh koleksinya. Botol-botol mahal, krim impor. Lemari obat di sisinya kosong. Saya memeriksa dapur. Mesin kopi yang saya belikan untuk Natal tahun lalu hilang. Mesin espresso mahal yang dia inginkan selama berbulan-bulan. Saya membuka lemari makan. Dia membawa camilan enak. Coklat impor, kacang-kacangan, kopi premium. Dia meninggalkan oatmeal dan sarden kalengan. Saya menelepon bank saya. Bertanya tentang aktivitas yang tidak biasa. Mereka bilang, ada yang menarik tunai 80 juta dari rekening gabungan kami 3 hari yang lalu. Penarikan ATM, saya sedang di laut. Tidak mungkin saya. Saya bertanya di mana. Mereka bilang lokasinya di puncak. Itu 2 jam ke arah utara. Saya duduk di meja makan. Saya sedang sedang berteriak. Saya tidak melempar apapun. Saya hanya duduk di sana. Sinar matahari masuk melalui jendela, menciptakan sebuah persegi cahaya di lantai. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Bunyinya, dia sudah merencanakan ini sejak lama. Saya menatap pesan itu. Huruf-hurufnya seolah mengambang. Siapa ini? Temannya yang merasa bersalah? Orang asing? Saya tidak membalas. Saya berdiri. Saya pergi ke ruang kerja saya. Saya membuka lemari arsip. Saya mengeluarkan surat-surat asuransi kami. Dokumen KPR, BPKB mobil. Saya mulai membaca perlahan. Dengan hati-hati. Saya punya waktu libur 2 minggu. Saya punya waktu. Sesuatu di dada saya menjadi dingin dan tetap di sana. Riana dan saya bertemu 9 tahun lalu di sebuah bar di Kemang. Dia seorang bartender. Saya baru saja selesai dari tugas pertama saya di Anjungan.
Uang di saku, ingin melupakan rasa asin dan bau solar. Bar itu berbau betumpah dan jeruk nipis. Dia menertawakan lelucon saya. Dia tidak peduli dengan sisa oli di bawah kuku saya. Dia bilang saya punya mata yang baik. Kami menikah setahun kemudian. Upacara kecil orang tuanya, kakak saya. Itu saja, saya bekerja. Dia di rumah. Itu kesepakatannya. Saya membayar semuanya. Dia mengurus rumah, tagihan, belanja. Saya percaya padanya. Saya tidak punya alasan untuk tidak percaya. Saya pergi separuh bulan. Dia punya kebebasan. Saya pikir itu adil. Kami tidak punya anak. Dia bilang dia belum siap. Saya bilang saya mau, saya akan menunggu. Tahun-tahun berlalu. Dia berhenti membicarakannya. Saya berhenti bertanya. Saya pikir beberapa orang memang tidak ditakdirkan menjadi orang tua. Saya tidak masalah dengan itu. Saya tetap mencintainya. Tapi keadaan berubah. Hal-hal kecil. Dia berhenti mengirimi saya pesan saat saya di laut. Dulu dia sering mengirim foto kegiatannya, anjing kami kopinya. Sesuatu yang lucu yang dia lihat. Itu berhenti sekitar 6 bulan yang lalu. Saya pernah bertanya padanya, dia bilang dia sibuk. Saya biarkan saja. Dia mulai lebih sering keluar, malam-malam bersama teman wanitanya, temannya Fania. Saya tidak pernah bertemu Fania. Riana bilang dia teman dari kegiatan sosialnya. Riana tidak bekerja. Ketika saya bertanya apa maksudnya, dia menjadi defensif. Bilang saya tidak percaya padanya. Kamu menginterogasiku setiap kali aku bernapas, Bima. Aku butuh ruang. Saya mundur. Saya tidak ingin bertengkar. Suara bising anjungan masih terngiang di telinga saya. Saya hanya ingin kedamaian di rumah. Uang mulai terasa sempit. Penghasilan kami bagus. Saya membawa pulang sekitar 90 juta sebulan setelah pajak. Kami tidak punya utang selain KPR, tapi dia terus bilang kami butuh lebih banyak. Saya bertanya untuk apa? Dia berkata hidup itu mahal. Saya memeriksa laporan rekening restoran, butik, hotel. Saya bertanya tentang hotel. Dia bilang itu acara perpisahan lajang Fania. Lalu pernikahan sepupunya di puncak. Lalu akhir pekan di spa. Saya percaya padanya. Saya ingin percaya padanya. 2 bulan lalu dia meminta saya untuk menambahkan namanya di BPKB mobil. Katanya itu akan mempermudah urusan asuransi. Jika terjadi sesuatu pada saya pikir itu masuk akal. Saya menandatangani surat-surat di meja makan. Dia tersenyum. Dia mengusap bahu saya. Ini hanya urusan administrasi, sayang. Dia yang mengurus sisanya. Saya bodoh sekali. Saya menelepon kakak saya, Doni. Dia tinggal di Surabaya. Dia mengangkat telepon pada dering kedua. Saya ceritakan apa yang terjadi. Dia diam. Keheningan yang lama dan berat. Lalu dia berkata, Bim, bro, aku melihatnya di sebuah restoran di Bogor bulan lalu. Dia bersama seorang pria. Kupikir mungkin rekan kerja atau semacamnya. Aku tidak mau bilang apa-apa. Aku tidak mau salah. Saya berterima kasih padanya. Saya menutup telepon. Saya duduk dalam keheningan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya membuka detail transfer kepemilikan lagi. Nama pembelinya tercantum. Seorang pria bernama Indra. Saya mencarinya secara online, menemukan media sosialnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Profil publik. Foto-foto dia berdiri di depan mobil saya. Mobil saya. Dia mengunggahnya pada hari yang sama Riana menjualnya. Keterangan. Terima kasih banyak untuk seorang teman atas bantuannya. Seorang teman. Saya melihat unggahan-unggahannya yang lebih lama. Foto-foto dia dan Riana, bukan yang baru dari 3 bulan lalu. Di sebuah bar di danau di sebuah puncak gunung, puncak yang pernah saya ajak Riana datangi pada ulang tahun pertama kami. Dia merangkul Riana di salah satu foto. Riana mengenakan bikini yang belum pernah saya lihat. Saya menggulir lebih jauh. Lebih banyak foto. Tanggal yang berbeda. Ini sudah berlangsung lama. Saya tidak merusak apapun. Saya sendatukun tidak akan berteriak. Saya duduk di sana menatap ponsel saya. Tangan saya stabil. Pikiran saya jernih. Saya mengambil screenshot semuanya. Setiap foto, setiap unggahan, setiap komentar yang dia tinggalkan di halamannya. Saya menyimpannya di folder di cloud. Saya memberinya label bukti. Saya menelepon perusahaan asuransi kami. Bertanya tentang polis asuransi mobil kami. Mereka bilang Riana menelepon 2 minggu yang lalu. Dan menghapus saya sebagai pengemudi utama mobil itu. Mereka bilang Riana memberitahu mereka bahwa saya telah menjualnya kepadanya. Saya bertanya, mengapa mereka tidak memeriksanya dengan saya? Mereka bilang dia punya semua surat-suratnya, bahwa tanda tangan saya ada di formulir pelepasan hak, formulir yang saya tanda tangani di dapur.
Saya berterima kasih. Saya menutup telepon. Saya pergi ke kamar kami. Saya membuka laci meja samping tempat tidurnya. Di bagian bawah, di bawah tumpukan kertas dan kwitansi lama, saya menemukan ponsel sekali pakai, tidak terkunci. Saya menggulir pesan-pesannya. Riana dan Indra, ratusan pesan. Berbicara tentang menjual mobil, berbicara tentang saya, memanggil saya ATM berjalan, memanggil saya si bodoh dari Anjungan. Dia memberitahunya, dia tidak akan pernah tahu. Dia selalu di kapal bodoh itu. Dia memberitahunya bahwa mereka akan berada di Bali pada akhir bulan. Dia memberitahunya bahwa dia sudah mentransfer uang. Mobil ini bagian terakhir, sayang. Begitu uangnya masuk, aku bebas. Saya membaca pesan-pesan di mana mereka mengejek saya, mengejek pekerjaan saya, mengejek foto-foto yang saya kirim dari Anjungan. Dia pikir dia pahlawan, tulisnya. Dia hanya kuli kasar. Saya meletakkan ponsel itu kembali. Plastik murahnya terasa, kotor di tangan saya. Saya tidak mengonfrontasinya. Saya tidak meledak. Saya tulisani si mari tinggal Catherine bedroommu. Saya masuk ke mobil pinjaman dari kakak saya dan pergi ke sebuah kantor hukum, namanya Yulia. Dia ahli dalam hukum keluarga. Kantornya bersih, teratur, tanpa basa-basi. Saya duduk di seberangnya dan menjelaskan semuanya. Mobil, nomor yang diblokir, ponsel sekali pakai, foto-foto uang. Dia mendengarkan. Dia membuat catatan. Dia tidak mengatakan saya turut prihatin. Dia tidak menawarkan tisu. Ketika saya selesai, dia bersandar di kursinya. Anda punya semua yang Anda butuhkan, katanya. Kita akan mengajukan gugatan cerai. Menuntut pengembalian penuh aset perkawinan, penipuan penggelapan. Kita bisa membuat ini menjadi buruk untuknya. Saya mengangguk. Saya menandatangani kontrak. Saya meninggalkan kantor itu dan kembali ke mobil. Saya duduk di sana untuk waktu yang lama. Saya tidak lagi marah. Saya hanya selesai. Saya mengirim pesan teks kepada Riana dari aplikasi pesan online. Oke, lalu saya mulai bekerja. Yulia bergerak cepat. Dalam 3 hari, Riana menerima surat gugatan cerai. Saya tidak ada di sana saat itu terjadi. Saya sudah kembali ke laut, ratusan kilometer jauhnya, dikelilingi oleh birunya lautan yang tak berujung dan dengungan mesin yang konstan. Bau solar dan garam terasa menenangkan. Itu nyata. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Yulia mengirimi saya pesan. Dia menelepon kantor saya 6 kali hari ini. Marah, panik. Dia ingin bicara denganmu. Saya tidak membalas. Saya sedang dalam giliran kerja 12 jam. Tangan saya berlumuran oli. Suara peralatan begitu keras hingga saya hampir tidak bisa mendengar pikiran saya sendiri. Tapi saya tahu Riana akan mencoba menghubungi saya. Dia akan menggunakan nomor yang berbeda. Dia akan mengirim email. Dia akan muncul di rumah kakak saya. Saya sudah memberitahu Doni sebelumnya. Dia juga tidak menjawab teleponnya. Dia mencoba segalanya. Nomor telepon baru, alamat email palsu. Dia bahkan mengirimi saya pesan di akun game lama yang sudah tidak saya gunakan selama 5 tahun. Setiap pesan sama, kita perlu bicara. Ini kesalahan, kamu berlebihan. Saya mengabaikan semuanya. Saya menyalurkan semuanya ke pekerjaan. Saya menarik rantai, memeriksa pengukur, mengencangkan katup. Pekerjaannya fisik, melelahkan dan jujur. Saya makan di kantin, mendengarkan orang lain berbicara tentang keluarga mereka, perahu mereka, rencana mereka. Saya hanya mendengarkan. Sementara itu, Yulia mengajukan mosi untuk membekukan rekening gabungan kami. Dia menyerahkan screenshot unggahan Indra. Dia menyerahkan teks dari ponsel sekali pakai. Dia menyerahkan penarikan ATM dan dokumen asuransi yang dipalsukan. Hakim memberikan pembekuan sementara dalam 48 jam. Riana tidak bisa menyentuh sepeser pun. Dia panik. Saya tahu dia akan panik. Dia menelepon kantor Yulia sambil berteriak, mengatakan saya merusak hidupnya, mengatakan saya pendendam. Yulia menyuruhnya mencari pengacara sendiri. Dia mendapatkannya. Seorang pria bernama Rahmat yang berkantor di sebuah ruko. Dia murah. Itu memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui tentang sisa uangnya. Saya menggali lebih dalam. Saya menarik laporan kartu kredit kami selama setahun terakhir. Hotel di Bogor, restoran di Bandung, perjalanan ke Singapura, semua dibayar dengan kartu gabungan kami. Semua saat saya di laut. Saya mengirim semuanya ke Yulia. Dia menambahkannya ke dalam berkas. Saya juga menyewa seorang detektif swasta. Namanya Budi. Dia mahal tapi dia bagus. Saya memberinya informasi Indra. Saya memberinya tanggal unggahan media sosial. Saya menyuruhnya mencari tahu di mana mereka berada.
dan apa yang telah mereka lakukan. Budi menelepon saya kembali dalam waktu kurang dari seminggu. Dia mengirimi saya laporan lengkap. Indra bukan sembarang pria. Dia adalah bartender di bar yang sama, tempat Riana dan saya bertemu. Dia telah bekerja di sana selama ini. Riana telah bertemu dengannya setidaknya selama 8 bulan. Mungkin lebih. Budi punya foto, video, catatan waktu, semuanya. Foto buram dari jarak jauh mereka berciuman di tempat parkir bar. Struk dari toko perhiasan. Dia membelikan Indra jam tangan dengan uang kami. Riana mencoba menghubungi saya untuk terakhir kalinya. Dia muncul di rumah saat saya di sana. Saya baru saja kembali dari anjungan. Saya lelah. Saya tidak membuka pintu. Dia menggedornya. Dia berteriak. Dia menangis. Bima, tolong! Aku tahu kamu di dalam. Dia bilang dia membuat kesalahan. Dia bilang Indra bukan siapa-siapa. Dia bilang dia akan mengembalikan uang mobil itu. Dia menipuku, Bim. Dia membuatku berpikir, aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Tolong, sayang. Saya berdiri di sisi lain pintu. Tangan saya menempel di kayu. Saya bisa merasakan getaran dari pukulannya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya mendengarkan. Suaranya menjadi serak. Ketika dia akhirnya berhenti, saya mendengarnya duduk di teras. Dia di sana selama 1 jam. Lalu dia pergi. Saya mengiriminya pesan teks. Pengacaramu punya nomor pengacaraku. Dia tidak menjawab. Saya kembali ke arsip saya. Saya mengeluarkan surat KPR. Rumah itu atas nama kami berdua. Saya membelinya sebelum kami menikah. Tetapi saya menambahkannya ke akta 2 tahun kemudian. Hal lain yang saya lakukan karena saya percaya padanya. Kesalahan lain. Yulia bilang kita bisa memaksa penjualan, membagi 2, atau saya bisa membeli bagiannya. Saya memikirkannya. Saya memutuskan sesuatu yang lebih baik. Saya mulai mendokumentasikan semuanya. Setiap rupiah yang dia habiskan, setiap kebohongan yang dia katakan, setiap transaksi yang tidak masuk akal. Saya mundur 3 tahun. Saya menemukan pola. Dia bukan hanya ceroboh. Dia penuh perhitungan. Uang 350 juta dari mobil itu hilang. Saya melacaknya melalui rekening rahasianya. Dia membukanya 4 bulan yang lalu. Saya menemukan laporan bank di emailnya. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kata sandi yang aman. Nama anjing kami. Uang itu masuk ke rekening itu. Kemudian ditransfer sedikit demi sedikit. 5 juta di sini, 10 juta di sana. Sebagian besar untuk penarikan tunai. Tidak dapat dilacak. Dia cukup pintar untuk menutupi jejaknya, tetapi tidak cukup pintar untuk menutupinya dengan baik. Saya terus menggali. Saya menemukan dia menggunakan kartu kredit gabungan kami untuk membayar asuransi mobil Indra. Saya menemukan kwitansi furnitur yang dia beli untuk sebuah apartemen di Bogor. Sebuah apartemen yang tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Saya menemukan pembayaran transfer bank ke temannya Fania. Kecuali Fania tidak ada. Rekening itu milik Indra. Dia telah menyedot uang untuknya selama berbulan-bulan. Saya mengirim semuanya ke Yulia. Dia menelepon saya keesokan harinya. Ini penipuan, katanya. Jelas dan sederhana. Dia mencuri aset perkawinan. Berbohong tentang itu, menutupinya. Kita bisa mengejarnya untuk semuanya. Saya menyuruhnya untuk melakukannya. Pada waktu libur berikutnya, saya duduk di kantor Yulia. Mejanya dipenuhi dengan bukti-bukti saya. Diatur dalam tumpukan yang rapi. Tumpukan laporan kartu kredit, tumpukan catatan transfer, screenshot media sosial, laporan budi. Melihat kehidupan pernikahan saya direduksi menjadi tumpukan penipuan di atas kertas memberikan efek yang aneh. Itu memantapkan segalanya. Ini bukan lagi tentang perasaan, ini tentang fakta. Rahmat menelepon, kata Yulia tanpa mengangkat pandangannya dari sebuah laporan. Dia ingin berdamai. Riana bersedia melepaskan klaim apapun atas rumah jika kamu melupakan uang mobil dan dana yang dicuri. Saya hampir tertawa. Dia menawar dengan uang saya sendiri. Katakan padanya tidak. Sudah kuduga, katanya akhirnya menatap saya. Ada kilau rasa hormat di matanya. Dia tidak tahu apa yang menimpanya. Dia pikir ini pertengkaran suami istri biasa. Dia tidak sadar ini adalah pembedahan finansial. Yulia berdiri dan berjalan ke papan tulis. Ini strateginya. Kita tidak hanya akan menuntut cerai, kita akan menuntut pembagian aset yang tidak merata berdasarkan pemborosan aset. Itu istilah hukum untuk apa yang dia lakukan. Menghabiskan uang perkawinan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan perkawinan. Seperti pacar dan apartemen rahasia. Dia menulis angka, nilai mobil, jumlah penarikan tunai.
Saya ada PC 80 juta yang saya hitung sebagai pengeluaran curang, dari asuransi mobil Indra hingga makan malam mahal di Bogor. Mobil itu adalah poin terkuat kita, jelasnya. Anda membelinya sebelum menikah. Itu adalah aset pribadi Anda. Anda menambahkannya ke BPKB di bawah apa yang bisa kita sebut sebagai pengaruh yang tidak semestinya dengan dalih asuransi. Tapi fakta bahwa dia menjualnya di belakang Anda dan menyembunyikan uangnya, tidak ada hakim yang akan menyukainya. Kita akan menuntut pengembalian penuh 350 juta. Dan rumahnya, tanya saya. Itu satu-satunya hal yang membuat saya khawatir. Saya yang membelinya, saya yang membayarnya. Itu menjadi aset bersama ketika Anda menambahkan namanya, kata Yulia. Suaranya tegas. Namun, kita bisa menggunakan total utang yang dia kumpulkan. Tiba 350 juta dari mobil ditambah 280 juta dalam penipuan sebagai pengganti terhadap bagiannya dari rumah. Nilai rumah sekitar 1,6 miliar. Bagiannya seharusnya 800 juta. Utangnya kepada Anda sekitar 30 juta. Paling tidak dia pergi dengan sisa sedikit. Tapi saya pikir kita bisa melakukan yang lebih baik. Bagaimana kita akan berargumen bahwa penipuannya membatalkan klaimnya? Kita akan meminta rumah seluruhnya dan pengembalian uang. Yulia kemudian mempersiapkan saya untuk apa yang akan coba dilakukan Rahmat. Dia akan melukis Anda sebagai penjahat. Suami yang absen, gila kerja yang tidak pernah di rumah. Dia akan mengatakan Riana kesepian, depresi, dan membuat kesalahan penilaian. Dia akan mencoba membuatnya tampak seolah-olah Anda mengontrol keuangan, dan itulah sebabnya dia harus mengambil apa yang menjadi haknya. Saya tidak mengontrol, kata saya. Suara saya rendah. Saya percaya. Dia punya akses ke segalanya. Saya tidak pernah memeriksa apapun. Dia menggunakan kepercayaan saya untuk melawan saya. Tepat, kata Yulia menunjuk pulpennya ke arah saya. Dan itulah yang akan Anda katakan jika ditanya. Anda bukan korban yang marah. Anda adalah pasangan yang dikhianati, yang sedang memperbaiki kesalahan finansial. Tetap tenang, hanya fakta. Biarkan saya yang marah untuk Anda. Malam itu saya mendapat telepon lagi dari Budi, sang detektif. Hanya informasi tambahan, katanya. Apartemen di Bogor itu, dia diusir. Tetangga bilang ada pertengkaran besar. Pria itu, Indra, mengemasi barang-barangnya dan pergi. Rupanya dia tahu uangnya sudah habis. Pembekuan rekening berhasil. Jadi dia meninggalkannya, kata saya. Itu bukan pertanyaan. Dia meninggalkannya tanpa apa-apa, Budi membenarkan. Dia juga punya catatan omong-omong, penipuan kecil-kecilan, gesek tunai kartu kredit. Riana bukan yang pertama. Anda hanya pembayaran terbesarnya. Saya menutup telepon. Dia bukan dalang kejahatan. Dia hanya penipu lain yang ditipu oleh penipu yang lebih baik. Dia menggunakan saya sebagai ATM, dan Indra menggunakan dia sebagai ATM. Ada keadilan yang kelam di dalamnya. Saya menghabiskan beberapa hari berikutnya mengumpulkan dokumen terakhir untuk Yulia. Salinan rekening koran yang dilegalisir, BPKB asli mobil. Manajer bank saya, seorang pria bernama Mas Agung, sudah mengenal saya selama bertahun-tahun. Dia menyerahkan surat-surat itu dengan ekspresi kasihan. Saya turut prihatin, Pak Bima. Bisnis adalah bisnis, Mas, kata saya, mengambil surat-surat itu. Rasa kasihannya lebih buruk daripada kemarahan. Saya menyerahkan tumpukan terakhir kepada Yulia. Itu semuanya, kata saya. Dia menimbang tumpukan itu di tangannya. Rahmat menelepon lagi, katanya. Tawaran baru. Dia melepaskan rumah, tapi ingin Anda melupakan semua utang tunai. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawar, Bima. Dia bangkrut. Dia yang membuat utang. Dia bisa membayarnya. Saya mau putusan pengadilan. Saya ingin itu tercatat. Yulia tersenyum. Senyum kecil yang tajam. Saya suka Anda. Anda tidak mundur. Saya bekerja di anjungan minyak, kata saya. Mundur membuat Anda hancur. Katakan padanya kita bertemu di pengadilan. Sidang dijadwalkan 2 minggu kemudian. Saya terbang pulang. Saya bertemu dengan Yulia sehari sebelumnya. Dia menjelaskan apa yang akan terjadi. Dia mengatakan pengacara Riana akan mencoba melukis saya sebagai orang yang mengontrol, sebagai pendendam. Dia mengatakan mereka akan berargumen bahwa Riana berhak mendapatkan setengah dari segalanya karena kami menikah. Yulia menyuruh saya untuk tidak khawatir. Dia bilang bukti berbicara sendiri.
Sidang itu di ruang pengadilan yang kecil. Udaranya berbau lilin lantai dan kertas tua. Riana duduk di seberang dengan Rahmat. Dia tampak berbeda, lebih kurus, lelah. Rambutnya tidak ditata. Dia tidak menatap saya tidak menatapnya. Hakimnya adalah seorang wanita berusia 50-an. Dia tidak membuang waktu. Dia meminta Yulia untuk memaparkan kasusnya. Yulia menjabarkan semuanya, mobil, rekening rahasia, apartemen, penipuan. Dia menunjukkan screenshot. Dia menunjukkan kwitansi. Dia menunjukkan garis waktu. Butuh 30 menit. Suaranya tenang dan metodis. Ketika dia selesai, hakim menoleh ke Rahmat. Anda punya jawaban? Rahmat berdiri. Dia meraba-raba catatannya. Jasnya kusut. Dia berkata, Riana membuat kesalahan. Dia bilang dia sedang emosional. Dia bilang pernikahan itu sudah berakhir. Dia bilang saya meninggalkannya dengan bekerja di laut. Dia bilang dia pantas mendapatkan belas kasihan. Hakim tampak tidak terkesan. Dia bertanya langsung kepada Riana, apakah Anda menjual mobil suami Anda tanpa sepengetahuannya? Riana ragu-ragu. Lalu dia berkata, ya. Suaranya berbisik. Apakah Anda mentransfer uang itu ke rekening yang tidak dia ketahui? Felicien, apakah Anda menggunakan dana perkawinan untuk membayar apartemen dan menghidupi pria lain? Riana mulai menangis. Air mata diam mengalir di wajahnya. Dia bilang tidak seperti itu. Dia bilang dia tidak bahagia. Dia bilang, saya tidak pernah di rumah. Dia bilang dia pantas bahagia. Hakim membiarkannya selesai. Lalu dia berkata, itu tidak memberi Anda hak untuk melakukan penipuan. Saya merasakan sesuatu yang lepas di dada saya. Hakim mengambil reses 10 menit. Ketika dia kembali, dia tidak duduk. Dia berdiri di belakang meja dan membaca catatannya. Berdasarkan bukti yang diajukan, saya memutuskan untuk memenangkan pemohon. Ibu Riana diperintahkan untuk mengembalikan uang kepada Bapak Bima sebesar nilai penuh kendaraan, sebesar 350 juta. Selain itu, dia diperintahkan untuk mengganti semua pengeluaran tidak sah yang diambil dari rekening bersama sebesar 250 juta tambahan. Dia juga bertanggung jawab untuk menutupi semua biaya hukum yang dikeluarkan oleh Bapak Bima dalam kasus ini. Wajah Riana menjadi pucat. Rahmat mulai keberatan. Hakim mengangkat tangannya. Selanjutnya, saya memberikan kepemilikan tunggal atas rumah perkawinan kepada Bapak Bima. Ibu Riana memiliki waktu 30 hari untuk mengosongkan properti. Aset bersama yang tersisa akan dibagi secara adil. Tetapi mengingat sifat penipuan yang dilakukan, Bapak Bima berhak atas bagian yang lebih besar. Kasus ini ditutup, palu diketuk. Suaranya tajam dan final. Riana hanya duduk di sana membeku. Rahmat berbicara padanya, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia hanya menatap meja. Saya berdiri. Saya menjabat tangan Yulia. Saya berjalan keluar dari ruang sidang. Saya tidak menoleh ke belakang. Di luar, Yulia menghentikan saya. Anda melakukannya dengan baik, katanya. Ini salah satu kasus terbersih yang pernah saya lihat. Dia membuatnya mudah. Saya mengangguk. Saya berterima kasih padanya. Saya masuk ke mobil dan pulang. Saya tidak merayakannya. Saya tidak menelepon siapapun. Saya hanya masuk dan duduk di sofa. Rumah itu sunyi. Terasa seperti milikku lagi. Riana mencoba menghubungiku sekali lagi. Dia mengirim email. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia tidak pernah bermaksud menyakitiku. Dia bilang Indra meninggalkannya ketika tahu dia tidak punya uang. Dia bilang dia tidak punya tempat tujuan. Dia bertanya apakah aku mau mempertimbangkannya kembali. Dia bilang kita bisa menyelesaikannya. Saya menghapus email itu. Saya memblokir alamatnya. Saya menghabiskan beberapa minggu berikutnya membersihkan rumah. Saya membuang semua yang mengingatkan saya padanya. Pakaian, foto, hadiah. Saya menemukan kotak berisi foto pernikahan kami. Saya menatap wajah saya sendiri. 9 tahun lebih muda, tersenyum. Saya menatap wajahnya. Saya tidak merasakan kemarahan. Saya merasa hampa. Saya menyumbangkan sebagian besar barangnya. Beberapa barang saya bakar di halaman belakang. Saya melihat api melahap 9 tahun terakhir. Saya tidak merasa bersalah. Saya merasa lebih ringan. Saya juga membeli mobil baru, sebuah Mitsubishi Pajero Sport 2023. Tunai BPKB hanya atas nama saya. Bau mobil baru adalah hal terbaik yang saya cium dalam beberapa bulan. Saya mengambil fotonya di garasi dan mengirimkannya ke Doni. Dia menjawab, nah ini baru namanya move on. Saya mendapat telepon dari Budi beberapa minggu kemudian. Dia bilang Indra ditangkap.
Ternyata dia punya surat perintah penangkapan karena penipuan di Batam. Seseorang memberikan informasi kepada polisi. Budi tidak mengatakan siapa. Saya tidak bertanya. Saya juga mendapat pesan dari Pak Tono, tetangga saya. Dia meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Dia bilang dia melihat Riana pergi dengan mobil bersama seorang pria. Dia bilang dia pikir bukan urusannya untuk ikut campur. Saya bilang tidak apa-apa. Saya bilang saya menghargai kejujurannya sekarang. Saya kembali ke laut 2 bulan kemudian. Pekerjaannya sama, anjungannya sama, tapi saya merasa berbeda, lebih kokoh. Saya tidak memikirkan Riana. Saya tidak memikirkan Indra, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya pulang ke rumah yang menjadi milik saya. Saya tidur lebih nyenyak daripada bertahun-tahun sebelumnya. Saya menerima pemberitahuan dari pengadilan sekitar 8 bulan setelah perceraian selesai. Riana belum membayar sepeser pun dari utangnya. Yulia mengajukan penyitaan gaji. Ternyata dia mendapat pekerjaan di sebuah rumah makan di Bandung. Gaji UMR plus tip. Pengadilan menyetujuinya. 20% dari setiap gaji akan langsung masuk ke saya sampai utangnya lunas. Saya juga mengetahui bahwa dia telah diusir dari apartemen di Bogor. Dia kembali tinggal bersama orang tuanya di Depok. Mereka tidak senang. Saya tahu karena ibunya menelepon saya. Dia meneriaki saya karena merusak hidup putrinya. Saya mendengarkan. Ketika dia selesai, saya berkata, "Putri Anda mencuri dari saya. Dia melakukan penipuan." Saya punya putusan pengadilan yang mengatakan demikian. Dia menutup telepon. Saya menjual rumah itu sebulan kemudian. Saya tidak membutuhkannya lagi. Terlalu banyak kenangan buruk. Saya membeli tempat yang lebih kecil di dekat bandara. 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, garasi untuk Pajero saya. Itu sempurna. Saya bertemu teman Riana, Fania, di sebuah pom bensin. Kecuali nama aslinya bukan Fania, namanya Clara. Dia bekerja di bar bersama Indra. Dia meminta maaf. Dia bilang dia tidak tahu Riana sudah menikah ketika mereka bertemu. Dia bilang Indra juga membohonginya. Dia bilang Indra adalah orang jahat. Saya bilang saya sudah tahu itu. Saya mendapat kartu pos dari Doni. Dia berada di Lombok. Dia bilang dia bangga pada saya. Dia bilang saya menanganinya lebih baik daripada yang akan dia lakukan. Dia bilang saya harus mengunjunginya. Saya bilang saya akan datang. Saya kembali ke Anjungan. Saya bekerja. Saya menabung. Saya tidak berkencan. Saya tidak mencari siapapun. Saya baik-baik saja sendirian. Lebih dari sekadar baik-baik saja. 2 tahun berlalu, saya melunasi rumah baru saya. Saya mulai menginvestasikan uang yang dulu saya habiskan untuk mencoba membuat Riana bahagia. Saya melakukan perjalanan ke Raja Ampat. Saya pergi memancing. Saya melihat ikan parimanta. Saya makan. Azir tuti, ikan bakar. Saya mendapati diri saya tersenyum. Itu adalah perjalanan terbaik yang pernah saya lakukan. Saya mendapat pesan dari Yulia. Dia bilang utang Riana hampir lunas. 1 tahun lagi. Dan saya akan terbebas darinya sepenuhnya. Saya berterimakah padanya. Saya bilang dia melakukan pekerjaan yang hebat. Dia bilang kapan saja. Saya mendengar dari Doni bahwa Riana bertunangan dengan pria baru. Saya tidak meminta detail. Saya tidak peduli. Saya diharap lebih mendadarnya. Saya harap dia memeriksa rekening banknya. Saya pindah pekerjaan. Pindah ke perusahaan Anjungan yang berbeda. Gaji lebih baik, tunjangan lebih baik. Saya bekerja 3 minggu di laut. 3 minggu di rumah. Sekarang saya menggunakan waktu ekstra untuk bepergian. Saya pergi ke Sumatera, Flores, Kalimantan. Saya melihat bagian-bagian negara yang tidak pernah saya duga akan saya lihat. Saya merasa bebas. Saya juga mulai berbicara dengan seseorang. Namanya Putri. Dia bekerja di bagian logistik di perusahaan Anjungan. Kami bertemu di pelatihan keselamatan. Dia pintar, lucu, terus terang. Dia tidak bermain-main. Saya suka itu. Kami keluar beberapa kali. Tidak ada yang serius, tapi rasanya menyenangkan bisa mempercayai seseorang lagi. Perlahan. Suatu hari saya melewati rumah lama. Keluarga baru tinggal di sana. Anak-anak bermain di halaman. Rumputnya lebih hijau dari yang pernah saya rawat. Saya tersenyum. Saya terus mengemudi. Saya terkadang memikirkan Riana, tidak sering. Hanya ketika sesuatu mengingatkan saya. Sebuah lagu, sebuah tempat, sebuah aroma. Tapi itu tidak sakit lagi. Itu hanya kenangan. Kenangan buruk. Tapi kenangan yang berhasil saya lewati. Riana akhirnya bekerja di 3 tempat untuk bertahan hidup setelah penyitaan dan biaya hukum mengurasnya. Indra mendapat 18 bulan di penjara
karena penipuan dan kabur dari kota pada hari dia dibebaskan. Pertunangannya berantakan ketika tunangannya mengetahui tentang kasus pengadilan dan kebohongan yang dia katakan padanya. Orang tuanya berhenti berbicara dengannya setelah dia meminjam uang dari mereka dan tidak pernah membayarnya kembali. Dia pindah ke sebuah kosan bersama 2 teman sekamar dan mengendarai sedan berusia 15 tahun dengan kaca depan retak. Doni bilang dia pernah melihatnya di supermarket. Dia tampak tua, lelah. Dia melihat Doni dan membuang muka. Setiap bulan, 20% dari sedikit yang dia hasilkan langsung masuk ke saya. Butuh bertahun-tahun baginya untuk melunasi utang itu. Saya mendengar semua ini melalui orang-orang yang mengenal orang lain. Saya tidak mencarinya. Itu hanya menemukan saya. Saya belajar bahwa beberapa orang akan selalu memilih jalan yang mudah. Dan ketika itu berhenti bekerja, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. 18 bulan berikutnya berjalan dalam rutinitas. 3 minggu di laut, 3 minggu di darat. Pekerjaan di Anjungan adalah jangkar saya. Dunia baja, garam, dan konsekuensi langsung. Jika Anda salah memutar katup, tekanan akan menunjukkannya. Jika Anda menjatuhkan alat, alat itu akan jatuh. Itu adalah kejujuran brutal yang mulai saya sukai. Di darat, hidup dibangun kembali secara metodis. Saya menjual rumah sebulan setelah perceraian selesai. Seperti yang diprediksi Yulia, hakim memberi saya kepemilikan penuh sebagai kompensasi atas penipuan, jadi saya tidak perlu membeli bagiannya. Saya menjualnya dengan cepat, di bawah harga pasar. Saya tidak ingin untung, saya ingin keluar. Agen properti bertanya, apakah saya ingin merenovasi dapur untuk mendapatkan harga yang lebih baik? Saya menyuruhnya untuk menjual apa adanya. Saya tidak tahan lagi berada di dapur itu. Saya membeli sebuah apartemen yang lebih kecil di lantai 2 dekat bandara. Itu impersonal, beton dan kaca, memiliki garasi yang aman untuk Pajero. Sempurna. Hubungan dengan putri wanita logistik itu berkembang perlahan. Dengan hati-hati, dia adalah kebalikan dari Riana. Dia tidak meminta apa-apa. Dia punya karier sendiri, apartemen sendiri, pendapat sendiri. Kencan pertama kami adalah di warung makan sederhana, di mana kami membayar sendiri-sendiri. Saya menunggu ujian itu. Saat dia bertanya tentang gaji saya, tentang rumah saya, itu tidak pernah datang. Sekitar 6 bulan kemudian, kami sedang makan malam di balkon saya. Udara Jakarta terasa lembab. Kamu tidak pernah membicarakannya, kata Putri, dengan santai memutar anggur di gelasnya. Saya menegang. Tidak banyak yang bisa dibicarakan. Bima, katanya, dan suaranya tidak menghakimi, hanya jelas. Saya bekerja di bidang logistik. Saya berurusan dengan pria yang menghabiskan separuh hidup mereka di laut. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, yang terlalu percaya dan yang tidak percaya sama sekali. Dulu kamu yang pertama, sekarang kamu berjuang untuk tidak menjadi yang kedua. Saya menatapnya. Dia balas menatapku. Saya tidak akan mencuri darimu, katanya sederhana. Saya tidak butuh uangmu. Saya suka kamu, tapi saya tidak akan menghabiskan 5 tahun ke depan diuji. Jadi putuskan di kelompok mana kamu ingin berada. Itu adalah kejujuran yang menyadarkan saya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya tidak menyadari betapa saya telah melakukan itu, memeriksa pola pengeluarannya, menunggu dia meminta bantuan. Saya tidak ingin berada di kelompok manapun, kata saya. Bagus, dia tersenyum. Kalau begitu, jadilah di sini saja. Pembalasan dendam saya, jika bisa disebut begitu, dingin, birokratis, dan sama sekali impersonal. Setiap bulan saya menerima email dari kantor Yulia. Itu adalah laporan penyitaan gaji. Pembayaran diterima. Force Woodman 500. Sisa utang. Ris. Anas 25,100. Pembayaran diterima. Ereksi 3,195,000. Sisa utang. Ira. Itu datang seperti jam. Dia seperti yang saya duga, bekerja di sebuah rumah makan di Bandung. Gaji UMR ditambah tip. Kemudian laporan menunjukkan 2 perusahaan. Lalu 3, sebuah rumah makan, pekerjaan stocking malam dan sebuah bar. Dia bekerja 70 jam seminggu. Saya tidak pernah membalas email itu. Saya hanya memindahkannya ke folder bernama utang. Ini bukan tentang uang. Penghasilan saya bagus. Ini tentang roda gigi. Roda gigi konsekuensi yang berputar perlahan dan terus-menerus. Doni menelepon saya suatu hari. Hei, dengar kabar lucu. Ingat pria itu, Indra?
Ingat kata saya membersihkan oli dari tangan saya di apartemen. Tertangkap. Rupanya dia mencoba penipuan yang sama pada seorang wanita di Batam. Tapi ayahnya seorang jaksa. Dia diekstradisi, dihukum 2 tahun karena penipuan. Dan yang terbaik, dia bukan warga negara. Izin kerjanya sudah habis. Begitu dia keluar, dia akan langsung naik pesawat kembali ke entah dari mana dia berasal. Saya menutup telepon. Satu lagi benang kusut terputus. 2 tahun berlalu, 3. Folder utang berisi puluhan email. Saldonya sekitar 190 juta. Saya dan Putri telah bepergian. Kami pergi ke Raja Ampat, seperti yang saya inginkan. Dia tidak takut kotor. Dia memancing di samping saya. Dia tidak mengeluh tentang panas. Rasanya mudah. Kami mulai berbicara tentang dia menjual apartemennya dan tinggal bersama saya. Lalu sesuatu memecah rutinitas. Sebuah nomor tak dikenal dari Depok. Saya menjawabnya, "Hello, Henning." Lalu suara gemetar, "Bima, ini Bu Gebel, ibunya Riana." Saya hampir menutup telepon. Terakhir kali saya berbicara dengannya, dia meneriaki saya, menyebut saya monster karena menghancurkan hidup putrinya. Ada apa? Suara saya dingin. Saya tahu saya tidak punya hak. Dia mulai menangis, tangisan seorang ibu yang lelah. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sakit, Bima. Sakit parah. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia kena pneumonia. Dirawat di rumah sakit. Kehilangan pekerjaannya di rumah makan karena dia tidak masuk. Dan dia tidak punya asuransi. Mereka memulangkannya. Tapi dia tidak bisa membeli antibiotik. Dia ada di sofa saya dan dia kurus sekali, Bima. Saya menunggu. Saya tahu apa yang akan datang. "Kamu menang," bisiknya. "Kamu mengambil rumah. Kamu mengambil segalanya. Dia tidak punya apa-apa lagi." Penyitaan itu mengambil semuanya. Dia bahkan tidak bisa membeli obat. "Tolong, bisakah kamu berhenti? Hentikan saja. Biarkan dia pergi." Saya diam. Saya memikirkan sisa 190 juta. Saya memikirkan mobil saya. Saya memikirkan pesan-pesannya yang menyebut saya si bodoh dari Anjungan. "Saya tidak bisa menghentikan pengadilan," kata saya, yang merupakan setengah kebenaran. "Tolong," pintanya. Dia membuat kesalahan yang mengerikan. Tapi apakah dia akan mati karena sebuah mobil? Saya menutup telepon. Saya duduk di sofa saya. Putri tidak ada di sana. Saya sendirian. Asi berdengung. Dengungan yang sama seperti di rumah lama. Saya itu merasa sesak. Saya membencinya. Saya benci apa yang telah dia lakukan pada saya. Tapi gagasan dia sekarat di sofa di Depok karena utang ratusan juta. Saya mengambil telepon. Saya menelepon Yulia. "Bima, lama tidak bertemu," katanya, suaranya energik. "Saya ingin menunda penyitaan." "Henning, ulangi," katanya. Saya ingin menundanya." "Selama katakanlah 10 hari. Alasan medis." "Apakah mungkin?" Yulia menghela napas. Itu adalah suara yang paling mendekati emosi yang pernah saya dengar darinya. Itu tidak biasa, tapi ya, saya bisa mengajukan mosi penangguhan. "Anda yakin? Anda kurang dari setahun lagi selesai." "Saya yakin," kata saya. "Lakukan saja." "Baiklah, Bima. Anda pria yang lebih baik dari saya." "Tidak," kata saya. "Saya hanya tidak ingin ini menjadi hal terakhir." Saya menutup telepon. Saya tidak menelepon ibunya. Saya tidak memberitahu siapapun. 60 hari. Cukup waktu baginya untuk membeli obat dan pulih. Kemudian roda gigi akan berputar kembali. Setahun lagi berlalu, hampir 5 tahun sejak hari itu. Putri telah pindah. Namanya ada di kotak surat saya, tapi tidak di sertifikat properti saya. Kami berdua setuju itu lebih baik begitu. Utang itu hampir lunas. Laporan terakhir berbunyi, sisa utang 3,140,450. Satu pembayaran terakhir. Saya berada di Ace Hardware. Sabtu pagi. Putri ingin mengecat kamar mandi. Saya berada di lorong lakban, membandingkan merek. "Permisi, Pak, tahu di mana lampu bohlam?" Suara itu. Saya membeku. Itu seperti suara Riana, tapi dilewatkan melalui penggiling kerikil tipis. Serak. Saya berbalik perlahan. Dia ada di sana. Wanita yang saya lihat bukan Riana. Itu adalah hantunya. Dia mengenakan seragam biru pudar dari sebuah minimarket. Rambutnya, yang dulu pirang dan mahal, sekarang berwarna abu-abu kusam, dipotong pendek dan tidak bergaya. Dia kurus. Bukan kurus karena gym, tapi kurus karena kelaparan.
Tulang pipinya menonjol. Matanya cekung. Dia tampak seperti berusia 55 tahun. Dia tidak mengenali saya. Dia hanya bertanya pada seorang pria acak di lorong. Saya menatapnya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap saya tidak sabar dan kemudian itu terjadi. Matanya melebar. Darah terkuras dari wajahnya, meninggalkannya dengan warna pucat yang tidak sehat. "Bima?" bisiknya. Saya mengangguk. Dia melirik ke samping, panik seolah ingin lari. Dia memegang sebungkus mie instan, "Kapis kam. Kamu tinggal di sekitar sini?" Dia tergagap. "Ya," kata saya. Suara saya terdengar normal. "Mantap." Dia menatap saya, kemeja saya yang bersih, tangan saya yang bersih, keranjang belanja saya yang berisi lakban dan kaleng cat mahal. Dia memulai. "Aku lihat pembayaran terakhir minggu depan." "Aku tahu." "Bima," katanya, dan dia mengambil satu langkah. Saya mundur satu langkah, refleks. Dia berhenti. Rasa malu menghantamnya dengan kekuatan fisik. Dia membungkuk. Aku ingin kamu apa, Riana?" "Itu tahun lalu," katanya menatap lantai. "Saat aku sakit." Penyitaannya berhenti. "Selama 2 bulan. Itu kamu?" Saya mengangguk lagi. Setetes air mata mengalir di wajahnya. "Kenapa?" "Aku tidak menendang orang saat mereka jatuh," kata saya, suara saya rendah. "Aku hanya tidak membantu mereka bangkit setelah mereka mencoba menguburku." Dia terisak. Suara yang kering dan mengerikan. "Maafkan aku, Bim, aku bersumpah. Maafkan aku." Dia mengisi kepalaku dengan ide-ide. Dia bilang aku pantas mendapatkan lebih, bahwa kamu... "Hentikan," kata saya. Dia berhenti. Aku membaca pesannya, Riana. Wajahnya memutih. "Aku menemukan ponsel sekali pakai itu. Aku membaca apa yang kamu sebut aku. Si bodoh dari Anjungan. ATM berjalan. Itu bukan Indra, itu kamu. Dia hanya memberimu alibi untuk menjadi dirimu yang sebenarnya." Dia tidak punya jawaban. "Kebenaran adalah dinding bata. Kamu menghancurkanku," bisiknya. "Aku tidak punya apa-apa. Aku kehilangan segalanya." Dan itu menghantam saya, kemarahan dingin dan tajam, kemarahan yang saya simpan selama 5 tahun. "Aku tidak menghancurkanmu," kata saya. Suara saya rendah dan berbahaya. Lorong toko perkakas itu seolah lenyap. "Aku membuatmu bertanggung jawab. Ada bedanya. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu punya segalanya, Riana. Kamu punya rumah lunas, suami yang mempercayaimu secara buta, kehidupan yang 99% orang rela membunuh untuk mendapatkannya. Dan kamu meludahinya. Kamu membakar hidupmu sendiri sampai habis. Jangan salahkan aku atas abunya." Dia menangis terang-terangan sekarang, bungkus mie instan itu remuk di tangannya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Bim?" "Apa yang harus aku lakukan?" Saya menatapnya. Wanita yang pernah saya cintai. Orang asing berseragam biru. Saya tidak merasakan apa-apa. Bukan kemarahan. Bukan kasihan. Hanya kehampaan yang luas dan sunyi. "Akhir. Kamu mulai lagi," kata saya. "Seperti yang aku lakukan. Tapi kali ini kamu melakukannya dengan jujur. Itu lebih sulit. Itu lebih lambat." Saya mengambil lakban saya. Saya berjalan melewatinya. "Bima, tunggu." Saya berhenti tetapi tidak berbalik. "Ada saatnya," katanya, suaranya pecah. "Sebelum semuanya, aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya lupa bagaimana caranya." Saya memikirkannya. Saya memikirkan Bardi kembang oli di bawah kuku saya. "Aku juga," kata saya ke arah lorong penerangan. "Tapi orang yang kucintai tidak ada." Aku mengarangnya. Saya berjalan keluar dari toko dan tidak menoleh ke belakang. Seminggu kemudian saya berada di balkon saya. Matahari terbenam. Putri ada di dalam membuat makan malam. Bau bawang putih dan kemangi tercium dari pintu yang terbuka. Ponsel saya bergetar. Sebuah email dari Yulia, send subjek selesai. Bima versus Riana isi. "Bima, pembayaran terakhir sebesar 3.450 telah diterima dan diproses. Utang telah dilunasi sepenuhnya. Kasus ini secara resmi ditutup. Senang bekerja sama." Adik saya membacanya. Dan lagi. Putri keluar mengeringkan tangannya di lap. "Ada apa?" Saya menunjukkan ponsel itu padanya. Dia membacanya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk, mengerti. Dia meletakkan tangannya di bahu saya. "Ayadi, sudah berakhir." "Sudah berakhir," kata saya. Saya membuka email itu. Saya mengklik hapus. Saya pergi ke folder utang.
Saya memilih semuanya. Saya mengklik hapus. Saya pergi ke kontak saya. Saya menghapus nomor Yulia. Saya menghapus nomor Budi. Saya menghapus nomor Doni yang mengingatkan saya pada telepon dari Bogor. Saya akan meneleponnya nanti untuk mendapatkan nomor barunya. Saya membersihkan ponsel itu. Putri memberi saya sebotol bir dingin. Makan malam hampir siap. Saya mengambil bir itu. Aku sedang berpikir, kata saya, menatap langit ungu. 3 minggu liburku berikutnya. Ke Jawa Timur, mengunjungi keluargamu. Kita naik mobil. Kita bisa bawa Pajero. Wajahnya berseri-seri, senyum tulus yang mencapai matanya. Serius? Aku mau sekali. Ayo, kata saya. Saya meminum bir itu. Dingin, nyata, AC menyala, bau bawang putih. Suara Putri. Saya bukan pria yang dikhianati. Saya bukan pria yang menang di pengadilan. Saya bukan pria yang bekerja di laut. Saya Bima, dan saya di rumah,